kepada uripe Allah. Karena qalbun mukminin baitullah. Jadi hatinya orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh iman. Apa iman yang dimaksud? Iman bahwa dirinya manusia itu tak ada, bahwa dirinya itu tak hidup. Iman bahwa dirinya itu tak punya kuasa apapun, hanyalah Allah yang wujud, yang hidup, yang berkuasa dan yang menciptakan diri manusianya. Inilah yang dimaksud iman. Jadi qalbun mukminin, hatinya orang-orang yang beriman itu adalah baitullah, yaitu uripe Allah. Dan siapakah orang-orang yang tidak beriman? Qalbun kafirin, hatinya orang kafir adalah baitun nas, bila di dalam hatinya masih wujud manusianya yang lebih wujud daripada Tuhannya. Itulah orang-orang yang tak beriman kepada Tuhan yang telah menciptakan. Apapun nama agamanya, apapun nama alirannya, apapun nama kitabnya, bila di hatinya sudah menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk, hanyalah ciptaan, maka bila sudah menyadari ketiadaan diri manusianya, bila sudah menyadari ketidakhidupan diri manusianya, maka nyatalah Tuhannya sebagai pencipta dirinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan membuka bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran ini bukan kitabnya Nabi Muhammad saja, tapi Al-Quran kitabnya seluruh umat manusia. Karena Nabi Muhammad diciptakan hanyalah untuk contoh bagi seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih mengheningkan cipta dulu, menghening-heningkan, menggelap-gelapkan, mensunyi-sunyikan, mentiadakan, memati-matikan diri kita di hati kita, agar nyata kewujudan Tuhan yang selama ini lebih dekat dengan kita daripada kita sendiri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Caranya, kapan kita bisa dekat dengan Tuhan yang lebih dekat daripada diri kita sendiri? Ketika kita sudah tak ngaku-ngaku jadi Tuhan di hati kita, barulah kita bertemu dengan Dia, dengan Tuhan yang lebih dekat daripada diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masuk ke dalam diri Anda. Saya tunggu 3 menit ya.
Alhamdulillahirabbil alamin, mengheningkan cipta selesai. Bila sahabat-sahabatku menemukan peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh di dalam lagu hening, bisa diceritakan ke admin, yakni WA 0822 4564 7438. Insyaallah kami balas. Para sahabat, marilah kita buka Al-Qur'annya di surat Kahfi. Mari kita tengok bersama-sama Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Saya bacakan di surat Al-Kahfi ayat yang ke-105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, yang artinya, dan kami turunkan Alkitab atau Al-Quran itu dengan sebenarnya, dan Al-Quran itu turun dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutus engkau Muhammad, ini di dalam kurungnya Muhammad menurut ahli tafsir, tapi menurut saya dalam kurung ini bukan Nabi Muhammad saja, tapi wahai manusia, dan kami mengutus engkau wahai manusia. Manusia yang mana? Manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan saja. Jadi Al-Quran ini diturunkan untuk mengabarkan kepada manusia kabar gembira dan untuk memberi peringatan bahwa kita ini makhluk, bukan Tuhan. Maka kembahkan di dalam hati ini la ilaha illallah, bukan bacaan la ilaha illallah. Maknanya heningkanlah dirimu di hatimu agar nyata la ilaha illallah di dalam hatimu. Ayat yang selanjutnya yang 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Lanjutan kitabnya, lanjutan ayatnya yang 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada. Katakanlah Muhammad, ini katakanlah manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, mengabarkan kepada
manusia menyerukan kepada manusia yang belum beriman. Artinya katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya, atau Al-Quran itu. Muhammad saja disuruh, diperintah berimanlah kamu kepada Al-Quran. Maknanya Muhammad di sini, wahai manusia berimanlah kamu kepada Al-Quran, atau tidak usah beriman. Sama saja bagi Allah. Jadi beriman atau tidak bagi Allah sama saja, tapi bagi manusianya ya beda. Bila tidak beriman, bagi manusianya ya azab neraka akan menimpanya. Bagi manusia yang sudah beriman, maka mentaslah manusianya dari api-api anar kembali di sisi Tuhannya. Itulah surga di sisi Allah. Tak ada masalah bagi Allah, tapi masalah ada pada diri manusianya yang tidak kembali kepada Tuhannya. Terusan artinya, sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur wajahnya bersujud. Nah, inilah bukti bahwa Al-Quran itu bukan hanya zamannya Nabi Muhammad saja. Jadi kitab Al-Quran itu bukan miliknya Nabi Muhammad saja, tapi Al-Quran itu milik seluruh manusia, baik yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Saya ulang lagi, sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur wajahnya bersujud. Ini menceritakan kisahnya para nabi dan para rasul. Ketika Allah sudah mewahyukan kepada hati-hati mereka, mereka menyungkur bersujud wajahnya kepada Tuhannya. Maknanya dalam hatinya bersujud mentiadakan diri manusianya, yang ada hanya Tuhannya. Itulah yang dimaksud wajahnya bersujud, bukan wajah manusia lagi. Manusianya mati, yang nyata hanyalah wajah Tuhannya. Kemanapun kau arahkan pandanganmu, disitulah wajhullah. Inilah maksudnya. Ayat yang ke-108 di dalam surat Al-Kahfi, mari kita baca dan simak di dalam Al-Qur'annya sendiri-sendiri. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Artinya, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Bagi orang-orang yang kembali kepada Tuhannya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keenjoyan hati, karena sudah tak dibakar dengan urusan-urusan dunia di hatinya. Namun bagi orang-orang yang tidak kembali kepada Tuhannya, maka hatinya dipenuhi dengan berhala-berhala dunia dan dibakarlah tiap detik per detik di dalam hatinya manusianya ketakutan dengan kekurangan-kekurangannya, ketakutan dengan kemiskinan-kemiskinannya, ketakutan dengan kekayaan-kekayaannya. Suatu saat kekayaannya akan hilang di sisinya. Itulah manusia-manusia yang takut dipanggil oleh Tuhannya, manusia yang takut mati. Lanjutannya ayat yang ke-109.
Saya ulangi lagi yang 108. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sungguh janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Maknanya Maha suci itu apa sih? Maha suci Tuhan kami ketika dirimu tidak disucikan lagi oleh dirimu sendiri, oleh hawa nafsumu sendiri di hatimu. Ketika wujud manusianya sudah tak wujud lagi, ketika hidup manusianya sudah tak hidup lagi, ketika kuasa manusianya sudah tak kuasa lagi, itulah yang dimaksud maha sucinya uripe Allah. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-109. Wa yakhiruna lil awqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a, yang artinya dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis, dan menangis bertambah khusyuk, dan sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Nah, ini bagi sahabat-sahabat yang melakukan latihan-latihan hening, nanti suatu ketika Anda akan menyadari Anda akan tersungkur menangis karena kesalahan-kesalahan Anda, kesalahan-kesalahan diri kita selama ini yang selalu menjadi penguasa di hati kita ini. Maka ketika kita menangis, maka nyatalah bahwa hidup inilah uripe Allah, bukan uripe manungsani lagi. Itulah yang dimaksud khusyuk. Yang dimaksud khusyuk itu adalah ketika sudah tiadanya dirimu di hatimu, ketika sudah tak wujud lagi dirimu di hatimu, ketika sudah tak hidup lagi dirimu di hatimu, ketika sudah tak berkuasa lagi dirimu di hatimu, itulah khusyuk yang ada hanya la ilaha illallah. Ayat yang nomor 110. Qul id'ullaha aw id'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا, yang artinya katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan jalan tengah di antara keduanya. Jangan kau keraskan dan jangan kau rendahkan. Ini insya Allah bagi orang-orang yang sudah berbaiat paham ini. Saya bacakan kembali. Katakanlah Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu dapat menyerunya, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dan dalam sholat, dan janganlah pula merendahkannya, dan usahakan jalan tengah di antara keduanya. Jadi sholat di sisi Allah itu adalah ketika tiadanya dirimu di hatimu, itulah sholat. Jadi maknanya bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, peganglah tongkatnya untuk melewati kedua ombak ini.
ombak yang mana mengeraskan suara dan merendahkan suara, lewatlah di tengah-tengahnya. Maknanya lautan merah hawa nafsu ini harus kita lempari dengan tongkatnya, sehingga terbiaklah hawa nafsu ini dengan ombak kanan dan ombak yang kiri. Jangan kau tengok kanan dan kiri, jalan luruslah kepada jalan rahmat Tuhanmu. Bagi yang sudah berbaiat, bila belum memahami ayat yang ke-110 ini, bisa japri saya. Ayat selanjutnya yang ke-111, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Yang artinya, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Shadaqallahul azim. Sungguh nyata, inilah bukti bahwa Al-Quran itu bukan hanya milik Nabi Muhammad saja, tapi hakikat Al-Quran itu adalah milik Muhammad Rasulullah, yakni hati yang sudah bangkit utusannya, yang sudah bangkit pesuruhnya, yang sudah bangkit bahwa kita ini hanyalah khalifatullah, bukan menjadi ketua, bukan menjadi Tuhan, tapi menjadi wakil-wakil Allah di bumi ini. Maknanya menjadi utusan Allah, bukan menjadi utusannya hawa nafsu dewe-dewe, bukan menjadi pesuruhnya hawa nafsu dewe-dewe. Kembalilah kepada Tuhanmu yang mengutus dirimu ada di dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sangat jelaslah apa yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Karena itulah marilah kita selalu dan selalu kembalikan hati kita kepada Allah, agar hidup ini damai, tentram, temaram, tak ada rasa takut, tak ada sedih hati. Kenapa? Karena kita sudah tak hidup sendiri. Maknanya kita sudah dihidupi Allah, dipelihara Allah, dijaga Allah, dicukupi Allah, dikasih sayangi Allah. Maka semuanya akan indah. Inilah yang dimaksud Jannatun Na'im, surganya Allah. Kapan adanya? Ya sekarang bagi orang-orang yang kembali kepada Tuhannya. Ya sekarang bagi orang-orang yang berani, yang merelakan dirinya mati syahid, mati di dalam penyaksian Tuhannya. Jadi surganya Allah bukan nanti bagi orang-orang yang menunggu syakaratul mautnya, menunggu azab yang pedihnya. Tapi bagi orang-orang hamba kekasih Allah, yaitu yang melaksanakan mati sebelum mati. Maknanya sebelum syakaratul maut tiba, ia sudah mengenal tempatnya di mana ia harus pulang. Jadi sudah tahu jalan pulangnya, jadi tidak bingung lagi ketika syakaratul maut tiba. Inilah yang dimaksud hamba-hamba yang sudah selamat di
sisi Tuhannya. Ahlilah kumpul dengan para nabi dan kumpul dengan para rasul. Kapan? Saat ini juga sudah kumpul. Siapa para nabi dan para rasul itu? Hidup yang dihidupi oleh uripe Allah, itulah para nabi dan para rasul, yang mana hidup yang ada pada para nabi, hidup yang ada pada para rasul, hidup yang ahad, hidup yang kekal sejak zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Allah maha langgeng, maha kekal, maha abadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Wa ahrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.